Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mister Yama. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan semoga barokah rezekinya pada hari ini teman-teman. Jumpa lagi, kali ini kita akan meliput ataupun juga akan menziarahi makam dari Prabu Angling Dharma yang berada di Desa Melawat, Kabupaten Pati. Oke teman-teman, coba kita simak selanjutnya. Dalam legenda, Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Putri Pramesti, putri dari Prabu Jayabaya. Dari lahir Putri Pramesti, Prabu Angling Dharma adalah titisan dari Betara Wisnu. Prabu Angling Dharma juga adalah cucu dari Yudayana dan cicit dari Parikesit dalam cerita Mahabharata. Kalau dilihat dari silsilahnya, Raden Arjuna mempunyai putra dari Abimanyu, Abimanyu mempunyai putra dari Parikesit, dan menurunkan Prabu Angling Dharma yang juga bertahta di Malwapati, sekarang ada di Desa Melawat, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari masyarakat Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah, meyakini bahwa tokoh itu adalah merupakan bukan tokoh mitos, tapi adalah tokoh yang sebenarnya ada. Dan dari desa Melawat 2 km untuk menuju ke desa Kedung Winong, di sana juga ada makam dari Patih Batik Madrim. Dan kemudian dari Malwapati, Prabu Angling Dharma juga mendirikan sebuah istana yang di sana. Di desa Malwapati sekarang disebut dengan Desa Melawat. Ini adalah makam dari Prabu Angling Dharma, teman-teman, yang berada di Desa Melawat. Di situ juga dari Desa Melawat juga terdapat petilasan-petilasan dari Prabu Angling Dharma, khususnya ada dari Gua Naga Raja yang juga ada di sana. Dan juga tak hanya di Pati, teman-teman, di daerah Bojonegoro, Jawa Timur juga ada sebuah petilasan yang ada di daerah Bojonegoro, sampai-sampai juga menjadi ikon atau juga menjadi tugu selamat datang yang dikasih nama Selamat Datang di Bumi Angling Dharma. Di Desa Melawat atau dulunya adalah Melawapati, di situ juga terdapat situs-situs dari Prabu Angling Dharma dan juga ada situs-situs dari Patih Batik Madrim. Prabu Angling Dharma yang juga diyakini adalah titisan dari Betara Wisnu, yang pada saat itu putri dari Prabu Jayabaya, yang pada saat itu bermimpi bertemu dengan Betara Wisnu bahwa besoknya Putri Pramesti akan mengandung. Dan pada saat itu dia bangun, tiba-tiba perutnya berubah menjadi besar dan tiba-tiba mengandung, teman-teman. Kemudian suami dari Pramesti yang saat itu marah sekali, dituduh Putri Pramesti dituduh selingkuh, teman-teman. Akhirnya dia disuruh pulang, diusir dari kerajaan dan pulang menghadap ke Prabu Jayabaya, ayah andanya. Dan Prabu Jayabaya sangat marah besar sekali, teman-teman. Dan kemudian lahirlah dari rahim Putri Pramesti seorang anak bayi laki-laki yang kemudian dikasih nama
Angling Dharma. Dan di situ juga ada Gua Nagaraja, teman-teman. Di situ juga ada petilasan-petilasan dari Naga Raja. Sementara Jayabaya merupakan putra dari Gendrayana, cucu dari Yudayana, dan cicit dari Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, Abimanyu, ayah dari Parikesit, dan Arjuna, kakek dari Parikesit, dia bertahta di kerajaan Malwapati. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Angling Dharma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran dari seorang ahli Jawa kuno. Berdasarkan naskah yang tak diterbitkan yang ada di Candi Jago, mantan juru kunci dari Candi Jago juga menafsirkan pertama kali diungkapkan lewat seminar pada tahun 89. Kisah Angling Dharma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya direlief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki candi. Walaupun demikian, dari relief Angling Dharma yang dibuat di Candi Jago bukan relief yang dibuat-buat pada masa Singasari. Relief ini dibuat pada bangunan yang dibukar pada masa Hayam Wuruk, teman-teman. Pada Naga Kertagama disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Selain di Candi Jago, masyarakat yang percaya kisah Angling Dharma juga dibaca di relief miri gambar, namun banyak ahli yang meragukan. Makam Prabu Angling Dharma yang berada di Desa Baliadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, letaknya di Desa Melawat yang mirip dengan nama Malawapati. Yang 2 km juga di sana ada Desa Kedung Winong yang juga ada makam Patih Badik Madrim, teman-teman. Salah satu keistimewaan dari Prabu Angling Dharma adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa dari segala jenis binatang yang juga disebut dengan Aji Gineng, juga keturunan dari Arjuna, seorang tokoh dalam kisah Mahabharata. Kisah Angling Dharma adalah kisah rakyat yang juga terdapat petilasan-petilasan yang ditinggalkan di daerah Melawapati. Kelahiran bayi titisan Wisnu yang dikasih nama Angling Dharma yang bersamaan dengan wafatnya Jayabaya, yaitu kakeknya yang sudah mencapai moksa, tahta Mamenang, kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara dari Pramesti. Setelah ibunya yaitu Pramesti melahirkan Angling Dharma yang juga diusir dari kerajaan, kemudian setelah Angling Dharma dewasa, Angling Dharma mengajak ibunya ke sebuah negeri yang dibangun bernama Melawapati. Di sana ia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Angling Dharma sangat gemar berburu, teman-teman. Dan pada saat itu ia menolong seorang gadis bernama Setyawati yang dikejar harimau. Setyawati lalu diantarkan pulang ke rumah dan dihadapkan dengan ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Kakak dari Setyawati yang bernama Badik Madrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan antara Angling Dharma dengan Badik Madrim. Sejak saat itu dimenangkan oleh Prabu Angling Dharma dan kemudian
Setiawati dipersunting menjadi istrinya. Begitulah teman-teman kisah sekelumit dari Prabu Anglingdarma yang juga menurut rakyat adalah kisah, sebenarnya bukan legenda semata. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Mister Yama berikutnya.